Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bagaimana suasana psikologis turunnya perintah saum Ramadan yang diterima oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, di mana saat itu tahun kedua hijrah mereka baru tiba di Madinah. Mereka sedang men-set up pola kehidupan barunya setelah pergi meninggalkan Mekah, tanah air mereka. Dan kita tahu banyak terjadi peristiwa dramatis saat peristiwa hijrah tersebut. Lihatlah Abdurrahman bin Auf, dia bertanya kepada Sa'ad bin Rabi', saudara sepersaudaraannya. Dia bertanya di mana letak pasar, menunjukkan ia sedang merancang kehidupan baru. Pasar di mana mereka bisa mengumpulkan pembiayaan untuk dakwah Islam saat itu. Setelah fase pertama dakwah di Mekah telah mereka lalui dengan begitu berat, jumlah pendukung dakwah yang sangat terbatas. 10 tahun mereka berdakwah di Mekah. Namun di sanalah Allah menggembleng akidah dan ruhiyah mereka dengan ayat-ayat makiyah dengan ciri khasnya yang bertalu-talu, membentuk pondasi akidah mereka, cara mereka bekerja, mentauhidkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah dan bersandar padanya, meyakini bahwa dakwah yang mereka usung adalah milik Allah Ta'ala dan seluruh infrastruktur dakwah juga milik Allah. Maka tak segan mereka meninggalkan harta kekayaan di Mekah atas dasar kepatuhan dan ketaatan dan atas dasar kepentingan dakwah bersama pimpinan mereka Rasulullah SAW. Periode Mekah selain mengokohkan pembinaan juga kental dengan watak seleksi SDM agar terlihat mana yang betul-betul komitmen dan mana yang berpura-pura, atau SDM yang memiliki kepentingan pribadi yang mudah tergoda bujuk rayu, rentan, SDM yang memiliki potensi menyimpang dari jalan dakwah Islam. Itu sebagian besar telah terseleksi di Mekah, dan mereka melanjutkan fase dakwah berikutnya di Madinah dengan SDM yang telah terseleksi dan organisasi yang lebih kokoh. Madinah, SDM telah terbentuk dan sekarang menyusun membentuk sistem masyarakat Islami. Inilah periode Madinah, dan untuk itu sebagai pondasi awal Rasulullah mendirikan masjid sebagai poros pusat pembinaan hingga pemerintahan, ta'akhi, dan membuat peraturan-peraturan. Maka mari lihat latar turunnya perintah saum ini sebagai bagian dari implementasi manhaj Rabbani. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke alur pembahasan kedua, yakni memahami posisi ayat perintah saum Ramadan. Tentang saum ini turun pada bulan Sya'ban, kurang sebulan dari pelaksanaan. Kita dapati di Sya'ban itu sebenarnya ada 4 agenda. Yang pertama adalah tahwilul kiblah ataupun perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Lalu ada saum, zakat, dan izin serta etika berperang. Ini adalah 4 di bulan Sya'ban tahun kedua hijrah itu. Dan khusus poin keempat disebutkan bahwa umat Islam melakukan berperang hanya ketika mereka ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang saat Islam dilecehkan. Namun tetap dengan memperhatikan etika, diantaranya jangan berlebihan, tidak boleh merusak tempat ibadah, tak boleh menyiksa anak-anak dan perempuan, dan lain-lain. Maka sahabat sekalian, perhatikanlah agenda saum Ramadan di tengah-tengah penegakan syariat Islam yang utuh, di tengah-tengah agenda dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat-ayat di sekitar Al-Baqarah 183 sampai 187. Sebelumnya ada ayat tentang kisos, yaitu ayat 178 sampai 179 dengan teks yang hampir sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Disebutkan di sana bahwa kisos adalah kehidupan, walakum fi qisasi hayatun, walaupun ada ruang yang lebih mulia, yakni jika kamu memaafkan. Lalu ada ayat 180, Allah sebutkan syariat lainnya masih dengan menggunakan kalimat kutiba, yakni tentang waris. Baru kemudian tentang saum. Jika kisos
berbicara tentang membentuk masyarakat Islami, waris kaitannya dengan rumah tangga Muslim, maka saum meskipun kuat dengan pesan Islahul Fardil Muslim, juga saum Ramadan ini sangat berkaitan dengan perbaikan rumah tangga dan sistem masyarakat Islami, yang mana ciri khasnya adalah diantaranya adalah saling berbagi. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan syariat lain tentang infak misalnya. Allah jelaskan ada sesuatu yang fundamental sebenarnya tentang infak ini, yaitu perintah untuk berkontribusi. Adapun orang-orang yang bakhil, enggan berkontribusi, artinya ia menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lalu disusul ayat-ayat tentang adab berperang, ibadah haji yang mengandung hikmah luar biasa juga, dan syariat-syariat lainnya. Sahabat sekalian, itulah saum Ramadan dengan memahami latar bahwa ada sesuatu yang besar di dalamnya, bahwa ia merupakan bagian penting dari perjalanan dakwah Rasulullah, bahwa ia merupakan bagian dari implementasi manhaj Rabbani. Tak sekedar hitungan jumlah halaman atau jumlah juz atau jumlah rakaat, berapa jumlah kumpulan jiswah, namun kita memaknai ada misi besar seorang muslim di dalamnya. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.